Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada Rp200, Rp200 dengan Rp100. Kalau digabungkan, nilainya adalah Rp500. Ini bernilai sama dengan gabungan Rp200, Rp100, Rp100, dan Rp100. Karena nilai gabungan yang ini juga Rp500. Setarakan uang logam berikut dengan uang logam senilai Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Untuk dapat menyetarakan, kita perlu cari tahu dulu nilainya berapa. Jadi dari sini gabungannya, karena ada Rp200, 1, 2, 3, 4, 5 keping Rp200 itu nilainya adalah 1.000. Dengan begitu, maka semuanya ini totalnya adalah Rp2.000. Nah, setelah itu baru kita cari kumpulan uang logam yang setara dengan Rp2.000. Berikut adalah contohnya. Kalau kita menggabungkan Rp100 1 keping, kemudian Rp200-nya 2 keping, kemudian 1 keping Rp500 dan 1 keping Rp1.000, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah di sini 100, kemudian 200 dengan 200 400, jadi ini Rp500. Kita tambahkan dengan Rp500 jadi Rp1.000. Rp1.000 ditambahkan Rp1.000 hasilnya adalah Rp2.000. Jadi nilainya setara ya dengan 10 keping uang logam dengan nilai Rp200. Jadi ini adalah salah satu contohnya cara menyetarakan uang logam dengan nilai Rp2.000. Mengurutkan harga barang. Kita dapat membandingkan harga beberapa barang. Murah itu berarti harga barang lebih rendah. Mahal berarti harga barang lebih tinggi. Contohnya, manakah yang lebih murah dari kedua makanan berikut? Jadi ada wafer coklat dengan harga Rp900 dan ada permen dengan harga Rp500. Karena yang ditanya ada yang lebih murah, maka cari harga yang lebih rendah. 900 dengan 500, yang lebih rendah adalah yang ini ya. Jadi, harga permen lebih murah dari harga wafer. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada wafer coklat dengan harga Rp900, kemudian ada permen dengan harga Rp500, dan harga minuman dengan harganya Rp800. Cara mengurutkan harganya sama dengan mengurutkan bilangan. Jadi ada 900, 500, dan 800. Kalau kita urutkan harga dari yang paling murah, berarti kita lihat dari yang nilainya paling kecil. Berarti Rp500, kemudian Rp800, baru Rp900. Dan barang yang paling murah itu berarti yang nilainya paling kecil ya, yaitu Rp500. Bendanya adalah permen. Dan untuk yang paling mahal berarti adalah wafer. Menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara. Perhatikan contoh berikut. Ini ada uang kertas Rp1.000 dengan dua uang logam Rp500. Nilainya kalau kita gabungkan ini berarti 1.000. Lalu kemudian 500 dengan 500 juga 1.000, jadi totalnya adalah Rp2.000, gitu ya. Ini dapat ditukar dengan 10 logam, 10 keping uang logam Rp200, karena ini kalau kita jumlahkan semua nilainya juga Rp2.000. Berapa banyak uang logam Rp200 yang dapat ditukar dengan sejumlah uang berikut?
Di sini ada 2 lembar uang Rp2.000, berarti totalnya ada Rp4.000 ya. Nah, untuk 1 lembar uang Rp2.000 ini, kalau kita tukarkan dengan uang logam Rp200, maka kita akan tukarkan dengan ini, sebanyak ini, yaitu sebanyak 10 keping uang logam Rp200, karena nilainya ini adalah, semua ini adalah Rp2.000. Dengan begitu, karena ada 2, maka kita butuh 10 keping lagi. Ya, untuk Rp4.000 kita butuh 10 keping lagi. Uang logam Rp200. Jadi totalnya semua ini, karena yang paling pertama tadi ada 10 keping, kemudian yang kedua juga ada 10 keping, maka totalnya adalah 20 keping uang logam dengan nilai Rp200. Jadi Rp4.000 dengan bentuk uang kertas Rp2.000 ini dapat ditukarkan dengan 20 keping uang logam dengan nilai Rp200. Menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan. Misalkan di sini, kalau kita mau bandingkan harga makanan dan minuman, misalkan susu harganya Rp3.500, donat harganya Rp1.500, pastel harganya Rp1.000, dan es krim harganya Rp2.000. Dari sini kita dapat membandingkan harganya. Sebagai contoh, kita bisa bilang susu itu lebih mahal dari es krim. Kenapa? Karena Rp3.500 ini lebih besar dari Rp2.000 ya. Jadi susu lebih mahal. Kemudian contoh lain, pastel lebih murah dari donat. Pastel lebih murah dari donat karena pastelnya Rp1.000, donatnya Rp1.500. Jadi pastelnya lebih murah. Nah, kalau kita lihat lagi dari harga-harganya, susu adalah minuman yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena nilainya paling tinggi ya. Nilainya paling besar, yaitu Rp3.500. Nah, kemudian pastel adalah makanan yang paling murah. Kenapa? Kalau kita lihat nilainya di sini, pastel itu nilainya Rp1.000 ya. Itu adalah yang paling kecil. Jadi, pastelnya merupakan yang paling murah.